Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Kita bersama-sama ucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Kebaikannya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu boleh dicurahkan berlimpah-limpah bagi setiap kita, dimanapun kita malam hari ini berada. Yang setuju katakan amin. Saya mengundang setiap kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Nyanyi besarkan agung namanya, pujian tubuhlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, hadiratnya dengan puji-pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tubuhlah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan baik. Amin saudara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Telah kami kecap dan kami lihat kebaikan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur buat kasih yang Tuhan beri, buat cinta yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kau berikan hidup-Mu sebagai bukti cinta dan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Betapa Engkau melihat hidup kami berharga bagi mata-Mu. Sebab itu kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Buat keberadaan kami. Sebagaimana kami ada malam hari ini kami datang. Kami sujud di hadapan Tuhan. Di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Membawa hidup kami. Kami meletakkan hidup kami di atas mezbah. Dan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Hati kami selalu mengucap syukur. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa Kau setia di dalam hidupku. Bagi kami ku bersyukur, ku memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Kau baik, terima kasih. Waktu selama-lamanya kasih setiamu buat kami Tuhan. Sebab itu ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur selalu. Terima kasih Tuhan. Syarala barala 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 baya sadenamo. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi bersama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorakan bersama, haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Yang menjadi Raja atas kehidupan setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam sesi sharing firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sesi firman Tuhan, saya mengajak tuh Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini, hari yang Kau telah jadikan buat setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Karena kami membutuhkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu lah yang mengajar setiap kami. Agar kami dapat mengerti isi hati-Mu, mengerti rencana-Mu, dan mengerti panggilan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui Gembala Rayon, bahwa sepanjang bulan ini, bulan Oktober, kita akan belajar bertumbuh bersama-sama, bertumbuh dalam urapan atau growing in anointing. Pertama-tama saya akan membahas apakah itu urapan. Prosesi pengurapan di dalam Alkitab dicatat ketika akan dilakukan untuk mengurapi seorang imam, nabi, dan raja. Juga prosesi pengurapan dilakukan ketika seorang imam akan mengurapi perkakas-perkakas bait Allah yang untuk dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Israel. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, prosesi pengurapan dilakukan ketika untuk mendoakan orang sakit, maka dilakukan pengurapan dengan mengolesi orang sakit itu dengan minyak urapan. Kesimpulan dari yang bisa saya simpulkan, urapan adalah kuasa atau otoritas ilahi yang berasal dari Tuhan, yang bekerja dalam diri seseorang atau suatu benda yang dikhususkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulangi, bahwa urapan adalah kuasa atau otoritas ilahi yang diberikan Tuhan, bekerja dalam diri seseorang atau suatu benda yang dikhususkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita akan membaca dalam Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dalam ayat ini kita bisa membaca bahwa ketika Roh Tuhan Allah berkuasa atas diri seseorang, maka pengurapan itu ada terhadap diri orang tersebut. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah lahir baru, Roh Tuhan telah berdiam di dalam hati kita. Oleh karena itu, pengurapan Tuhan telah ada di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kita anak-anak Tuhan yang telah lahir baru dan percaya telah memiliki pengurapan yang daripada Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat tersebut adalah urapan atau kuasa Tuhan diberikan Tuhan kepada kita untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang sengsara, menghibur mereka yang berkabung, memberitakan pembebasan kepada mereka yang membutuhkan kelepasan. Dengan kata lain, pengurapan Tuhan diberikan untuk agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berkemenangan dan dapat berbuah. Jadi,
dari ayat Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dapat kita simpulkan bahwa pengurapan Tuhan sudah ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan, dalam diri setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengurapan Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat berbuah dan berkemenangan dalam kehidupan kita masing-masing. Pengurapan Tuhan bukan untuk sekelompok orang tertentu, gembala kul, pendeta, ataupun hanya pelayan-pelayan Tuhan. Jadi pengurapan Tuhan diberikan untuk setiap kita orang yang percaya agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berkemenangan. Saya akan memberikan sedikit kesaksian di mana di awal-awal pertobatan saya sekitar tahun 1999 atau 2000, di mana saya baru lahir baru, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Suatu hari di kompleks perumahan saya, yang saya waktu itu masih SMA, kita malam-malam berkumpul untuk bermain bersama-sama dengan teman-teman saya di sebuah taman. Teman saya yang dari Jakarta, saya waktu itu tinggal di Bogor, di daerah Cibinong. Teman saya bercerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya pembicaraan tersebut berisi tentang kesaksian. Saya pun memberikan kesaksian bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Di akhir pembicaraan kita di taman itu, kami pulang. Pada saat saya dengan teman saya mau pulang, tiba-tiba saya ditarik oleh salah satu teman saya. Dia berkata seperti ini, "Wan, tolong kita malam ini doain saya ya. Saya butuh doa dari kamu sama Daniel, teman saya." Sembari gugup karena saya belum tahu bagaimana cara mendoakan orang, tapi saya rindu untuk melayani teman saya ini. Saya mengiyakan sambil saya minta izin sama teman saya untuk menemani saya mendoakan di rumahnya. Kebetulan rumahnya orang tuanya bekerja di luar negeri, yaitu di Taiwan. Akhirnya dia membawa kami masuk di dalam kamarnya. Teman saya ini pria, dan dia mengajak kami untuk berdoa. Sebelum berdoa, saya membacakan sebuah ayat firman Tuhan. Lalu kita mulai berdoa. Ketika kami mulai berdoa, saya merasakan hadirat Tuhan turun di kamar tersebut. Di tengah-tengah kami berdoa, tiba-tiba teman saya berteriak histeris. Dan yang kita kenal sekarang itu terjadi manifestasi. Saya sungguh kaget. Teman saya pun, Daniel, itu kaget. Kami bingung harus berbuat apa. Tapi karena ingat satu firman Tuhan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, bahwa orang-orang yang percaya itu akan mengusir setan-setan demi namaku, maka kami percaya dengan iman, kami berdoa, maka teman saya ini mengalami kelepasan di kamar. Singkat cerita, malam itu dia terima Tuhan Yesus, memperbaharui komitmennya kepada Tuhan, dan hari berganti hari, seisi rumah itu juga akhirnya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Kakaknya, adiknya, bahkan pembantu rumah tangganya. Akhirnya hari demi hari tempat rumah di mana kami teman saya ini menjadi tempat untuk kita bersekutu. Padahal waktu itu saya bukan pelayan Tuhan, saya belum aktif dalam sebuah gereja. Dan pertemuan itu malam demi malam terjadi pertemuan doa di rumah itu. Hari berganti hari, satu demi satu jiwa-jiwa bertambah. Sampai akhirnya saya merasa memerlukan bimbingan. Akhirnya saya mencari sebuah gereja yang terdekat, yang saya rasa nyaman untuk digembalakan. Akhirnya saya datang ke
gereja terdekat yaitu GBI Bethany waktu itu. Nah, sejak itulah saya mulai berjemaat di GBI Bethany yang sekarang berubah menjadi nama jalan, GBI Jalan Tapos. Dari kesaksian ini saya mau membagikan bahwa pengurapan Tuhan sesungguhnya sudah ada dalam diri setiap orang percaya. Bukan hanya bagi pendeta, pelayan Tuhan, atau gembalaku, atau pada saat itu namanya family altar. Tetapi pada setiap orang percaya, Tuhan telah memberikan pengurapan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kelepasan kepada mereka yang membutuhkan kelepasan. Amin. Berikutnya, bagaimana agar pengurapan Tuhan bekerja dalam diri kita secara maksimal, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus yang berbuah dan berkemenangan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan, sharingkan hari ini. Bagaimana agar pengurapan Tuhan dalam diri orang percaya atau diri kita dapat bekerja secara maksimal, agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berkemenangan dan berbuah. Yang pertama adalah intim dengan roh Tuhan atau melekat kepada sumber kuasa. Di mana ada roh Allah, di situ pengurapan itu bekerja dalam diri seseorang. Roh Tuhan atau Tuhan itu sendirilah yang menjadi sumber kuasa dari pengurapan itu sendiri. Karena itu kita tidak dapat bergerak dalam pengurapan Tuhan kalau kita nggak intim atau melekat dengan sumber kuasa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan Yesus memberikan pengumpamaan bahwa ketika kita melekat dengan Tuhan, kita seperti ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Tetapi ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi ranting yang kering dan kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Karena itu intim dengan Tuhan adalah kunci utama agar pengurapan Tuhan dapat bekerja dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berbuah. Bagaimana agar dapat intim dengan Tuhan? Tidak kita harus ambil waktu setiap hari untuk duduk di bawah kaki Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari. Usahakan jangan bolong. Sebab ketika setiap hari kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita seperti ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Sehingga kita dapat berbuah, buah lebat. Pengurapan Tuhan bekerja dalam diri kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan atau ketaatan total kepada Tuhan. Mazmur 68 ayat 35a. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dari ayat ini kita dapat membaca bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja dengan dahsyat dalam diri kita ketika kekudusan Tuhan itu ada dalam diri kita. Allah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita menjadi penghalang antara Tuhan dengan kita. Sehingga kuasa Allah terhambat oleh karena dosa-dosa kita. Dosa dapat menjadi penghambat kuasa dan urapan Tuhan bekerja dalam diri setiap anak-anaknya. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Seorang hamba Tuhan di awal abad ke-19 yang bernama Smith Wigglesworth, yang dikenal sebagai Rasul Iman, pernah mengucapkan satu pernyataan bahwa iman ditambah belas kasihan
akan menghasilkan mujizat atau kuasa Allah. Ketika iman kita bergantung pada firman Tuhan, ditambah dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, maka kuasa Allah atau mujizat Tuhan akan mengalir dengan deras. Iman ditambah belas kasihan akan menghasilkan mujizat atau kuasa Allah. Karena itu, yang ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Saya akan memberikan sedikit kesaksian. Di awal-awal pertobatan saya, pada saat saya masih berada di bangku sekolah di SMA, saya memiliki seorang mentor yang adalah kakak kelas saya sendiri. Setiap hari Jumat, kami ada pendalaman Alkitab atau PA. Suatu hari, kakak kelas saya yang adalah mentor saya, memberikan sebuah pernyataan. Jikalau kamu benar-benar mengasihi seseorang, bahwa bukti kamu mengasihi seorang atau orang-orang di sekitar kamu adalah pertama-tama, hal yang paling sederhana yang dapat kamu lakukan adalah kamu berdoa untuk orang tersebut. Baru kamu dapat melakukan hal-hal yang lain. Hal itu, pernyataan tersebut terngiang-ngiang dalam hati saya, bahkan sampai hari ini. Jadi, ketika saya mulai berdoa buat orang-orang di sekitar saya, belas kasihan Tuhan turun dalam hati saya. Buat keluarga saya, buat teman-teman saya di sekolah, atau ketika saya bekerja di tempat-tempat pekerjaan saya. Dan sering saya dapati yang tadinya suasana lingkungan tempat pekerjaan sepertinya tidak baik, cepat atau lambat, suasana hadirat Tuhan itu mengubah atmosfer di mana saya berada, di sekolah, di tempat pekerjaan. Ada satu kesaksian, suatu hari ketika saya masih berada di Depok, saya kos di satu tempat kos. Ada lingkungannya sangat tidak baik. Semua sangat kasar. Ada orang tetangga kos saya juga kasar dan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tetapi saya mulai berdoa. Ketika saya kos di tempat itu, saya mulai berdoa. Berdoa buat setiap orang yang ada di dalam kos, di tempat kos saya itu. Lambat laun, yang tadinya acuh tak acuh, lama-lama kita mulai saling bertegur sapa. Suatu hari, teman kos yang tadinya sangat kasar, dijauhi oleh yang lain, mendekati saya. Dia mulai bertanya-tanya tentang saya bekerja di mana, dan dia mulai bertanya-tanya tentang Yesus, bertanya-tanya tentang iman saya kepada Tuhan. Jadi, saya mulai bercerita tentang Yesus. Percakapan saya dilihat oleh teman kos yang lain. Lama-kelamaan, pembicaraan itu akhirnya bertambah. Dari hanya satu teman kos, lama-lama 2. Akhirnya setiap hari sering kita mengadakan sharing firman Tuhan dan memuji menyembah bersama-sama. Dari hal ini saya sadar bahwa ketika kita mulai berdoa buat orang-orang di sekitar kita, maka belas kasihan Tuhan itu turun. Dan ketika kita beriman bahwa suasana yang tidak baik dapat diubah oleh karena kuasa Tuhan, iman ditambah belas kasihan, maka akan menghasilkan mujizat atau kuasa Allah. Ketika iman bekerja dengan belas kasihan, maka kuasa Allah akan bermanifestasi dengan maksimal dalam kehidupan kita. Dan Injil Kerajaan Allah diberitakan pada setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya akan tutup dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Saya berdoa biar kita semua menyadari bahwa pengurapan Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dan pengurapan itu ditujukan agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus.
di hari-hari yang terakhir, supaya manifestasi kuasa Allah dinyatakan secara maksimal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini, di mana kami boleh belajar Tuhan, bahwa pengurapan Tuhan sudah ada dalam setiap kami. Pengurapan Tuhan sudah ada dalam diri setiap orang percaya. Dan kami mau Tuhan agar pengurapan itu Tuhan dapat bekerja dengan maksimal. Kami mau Tuhan hidup intim dengan Engkau. Hidup di dalam kekudusan, ketaatan total kepadamu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biar hati-Mu Kau berikan buat setiap kami. Belas kasihan itu terhadap jiwa-jiwa Kau berikan buat setiap kami. Sehingga kuasa Allah, pengurapan Tuhan yang telah Engkau taruh dalam setiap kami dapat dimanifestasikan dengan maksimal, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berkemenangan dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, gembala-gembala kul, jemaat kul yang ada, berkati Tuhan, dan pengurapan Allah mengalir kuat ya Bapa. Biar setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan, diberikan kelegaan, yang membutuhkan kelepasan mengalami kelepasan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjadikan kami prajurit-prajurit Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman, menjadi saksi-saksi Kristus yang berbuah dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.